Relationship itu ya kamu butuh orang lain sebenarnya untuk kamu bisa semakin lama semakin dewasa. Nah, kamu sendiri apakah kamu pernah ada dalam relationship yang menurut kamu itu tidak baik? I think you already know. I think physical appearance itu penting, tapi pentingnya itu untuk your first impression. Kalau dia ngajakin backstreet, Oh, itu red flag. so red flag. Iya. Yeah. Oh, jadi kalau semua mau deketin Tasya nggak boleh backstreet ya. Jangan sampai masuk dalam pacaran atau pertunangan atau pernikahan itu dengan pemikiran bahwa nanti aku akan mengubah dia. Saringannya Okay. diberesin dulu ya. Jadi waktu pas semua masuk ke saringan ini, yang lewat ini yang terus kemudian kita pertimbangkan sebagai orang yang nanti akan punya hubungan yang lebih dekat sama kita. Kalau sudah ketahan di saringannya ini, ya jangan dipikirkan untuk nanti punya hubungan yang lebih dekat. Nah, saringannya ini apa? Ya itu kan value masing-masing orang. Kalau untuk Papi, ya itu harusnya firman Tuhan. Sepadan itu menurut Papi kayak gimana? Sepadan itu menurut Papi itu harus bisa memberi dan pada saat yang sama dia juga harus bisa menerima. Halo semuanya, welcome back to What Does That Say About? Sebuah podcast yang berisi tentang percakapan / perdebatan antara seorang Gen Z dan ayahnya yang tergolong di Gen X ya. Jadi podcast ini akan membicarakan tentang topik-topik yang pastinya tuh seru banget. Oke, seperti yang udah kita bilang Pap di episode kedua, kayaknya ya di akhir episode kedua, hari ini kita bakal bahas tentang satu topik yang menarik banget kayaknya. So, episode 3 ini kita bakal bahas tentang relationship. So, what does that say about relationship? But sebelumnya Pap, jadi banyak yang tanya ke aku, kok Papi tuh bisa ngerti banyak gitu tentang apa ya, psikologi, tentang ya yang kita bahas di episode lalu tentang kayak healing your inner child dan apa sebagainya, itu kok Papi bisa tahu gimana? Oh iya. Papi nggak pernah punya latar belakang pendidikan di psikologi. Papi itu arsitektur sekolahnya. Tapi kemudian pelayanan Papi itu memang jadi seorang konselor di gereja. Yeah. Dan waktu pas jadi konselor itu kita di training. Jadi kita di training segala macam yang berhubungan dengan psikologi. Jadi kita belajar di sana tentang logoterapi, tentang segala macam yang berkaitan dengan psikologi. Jadi ya terus itu yang nyebabin Papi jadi cukup bukan cukup tahu, tapi paling tidak bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan psikologi, yaitu aja. Terus kalau misalkan ada orang yang pengen sharing-sharing ke Papi atau bahkan kayak konseling gitu ke Papi, emang bisa? Boleh. Papi tergabung di Keluarga Allah Counseling Center. Nanti di akhir podcast ini nanti kita kasih aja call centernya. Kalau seumpama memang ada yang ingin konseling, hubungi. Jadi nanti bisa konseling melalui Keluarga Allah Counseling Center. Oke, jadi udah terjawab ya. Alright, so let's get into the conversation. Relationship. Ini kayaknya satu topik yang aku bener-bener kayak excited about. Yeah. I don't know why, tapi mungkin karena aku juga anak muda gitu. And I had 2 relationships before, dan dua-duanya juga kayak gagal gitu. The first question, I think, to start this episode ya, relationship itu untuk apa sih kalau menurut Papi? Pegang aja ya. Iya, pegang. Ya, oke. Relationship ya. Mungkin gini, dari kamu sama Papi itu pasti beda pengertian tentang relationship. Iya kan? Okay. Nah, trennya itu sekarang adalah orang-orang lebih cenderung untuk sendirian aja lebih baik daripada punya relationship. Soalnya di yang artikel-artikel paling baru itu menunjukkan bahwa kayak mereka lebih bebas kalau sendirian. Betul, sebenarnya lebih bebas. Sekarang kamu sendiri,
di generasinya kamu, menurut kamu lebih butuh relationship apa tidak? Ini belum, kita belum masuk tentang apakah relationship itu ya, tapi Okay. kamu sendiri ngerasa lebih butuh atau tidak? Enggak. Karena gini, ya, oke, my past two relationships itu kan emang apa ya, it was hard gitu. Terus Traumatic? jadi, ada yang ada yang traumatic gitu, tapi it's fine. Iya. Tapi sekarang ini aku ngerasanya kayak kamu ya itu tadi kayaknya jauh lebih bebas sih kalau sendiri gitu loh. Kayak nggak ada keterikatan gitu. Iya, iya. Jadi memang sendirian itu bisa jauh lebih bebas. Tapi seorang yang dewasa secara karakter, dia sadar bahwa untuk jadi dewasa itu dia butuh orang lain. Nah, di situ pengertian relationship gitu loh. Relationship itu ya kamu butuh orang lain sebenarnya untuk kamu bisa semakin lama semakin dewasa, untuk kamu bisa semakin lama semakin dia bertumbuh dan semakin apa ya semakin dewasa secara karakter gitu. Memang sendirian itu jauh lebih bebas, enak, kemana-mana tuh lebih enak gitu, nggak ada yang nggak ada yang ngebebani. Yeah. Cuma kalau sama kita balik lagi, kamu mau bertumbuh nggak? Kamu mau semakin matang nggak? Kamu butuh relationship. Ini bukan terkait sama pernikahan ya, tapi kamu butuh relationship. Relationship including kayak friendships and stuff. Friendship, fellowship. Ya, itu adalah kind of ship yang semua orang itu harus terlibat di dalamnya, aktif. Kalau enggak, that ship will sink. Okay. Ya, That ship will sink dalam artian like kapal what? itu maksudnya ini bukan, tapi kan relationship, fellowship. Okay. Ya, itu kan ada shipnya kan. Ya, itu a kind of ship yang kamu semua harus aktif di dalamnya. Kalau enggak, that ship will sink. Okay. I get it. Tapi tadi kamu nanya, tadi nanya untuk apa? Untuk apa relationship? Ya, untuk kita bisa berkembang. Ya. Tanpa relationship, perkembangannya jadi lambat, jadi stunted. Nah, kita butuh relationship supaya kita bisa berkembang. Oke. Karena ya di PS pun kita juga belajar ya, manusia itu makhluk sosial. Iya, betul. Oke. Kalau gitu, what's an ideal relationship? Oke, kita ini udah mulai masuk ke kayak ini ya, kayak relationship yang pacaran gitu ya. Oh, ini sudah mengarah ke situ ya. Sebenarnya nggak bisa juga sih. Sebenarnya relationship itu yang ideal itu adalah waktu pas semua orang yang ada dalam relationship itu terus kemudian jadi semakin bertumbuh, saling membagi, terus saling menerima, gitu. Jadi kalau selama memang itu bisa saling membagi, saling menerima, terus orang-orang yang ada dalam relationship itu terus kemudian jadi bertumbuh, yaitu ideal relationship. Kadang-kadang ada yang tidak gitu. Jadi ada misalnya dalam pertemanan aja, ada teman-teman yang begitu dia datang terus semua orang senang, weh dia datang. Ada juga yang begitu dia pergi itu semua orang baru senang, akhirnya dia pergi. Nah, kamu mau jadi teman yang seperti apa? Itu kira-kira. Oke. Jadi kayak give and take. Oke, tapi kalau lebih dalam lagi tentang masalah kayak pacaran gitu, ideal relationship itu karena ngomongin tentang kayak tipe juga kan. Iya. Kayaknya papi sudah lama sekali. Walaupun papi masih berpacaran dengan mami gitu sampai sekarang, tapi mungkin kamu harus cerita dulu your close relationship itu seperti apa. Terus menurut kamu sendiri kamu bisa jabarkan seperti apa? Relationship kalau menurut aku ya gimana ya? Karena aku juga belum yang terlalu kayak, menurut aku ya, aku juga belum dewasa juga gitu dalam in a relationship gitu. Tapi kalau untuk kayak masalah friendship, I think
idealnya ya kayak gitu sih tadi, give and take. Tapi pada saat aku give, nggak semena-mena aku tuh I'm asking for the take gitu. Oke, ya. Oke. So it's more of like a sacrifice you have to give gitu kalau emang you have a relationship with each other. Yeah. Tapi itu pun juga sebenarnya tuh satu hal yang aku tuh masih belum bisa gitu loh. Kayak aku masih belum masih belajar lah gitu. Kalau untuk masalah friendship is okay, I think. Kayaknya ya. I don't know my friends, they should judge me. Tapi kalau aku untuk friends itu I give, tapi aku nggak minta take gitu loh. Tapi untuk masalah kayak relationship, aku masih belum bisa gitu. Karena relationship itu kan pasti kan ya di antara dua orang doang kan. Terus habis itu kayak like if you want to spend like a quality time gitu, ya you have to sacrifice a lot of things gitu. Nah itu yang masih belum kayak should I not gitu. Kamu bisa cerita dulu your relationship seperti apa gitu. Kalau kayak gini masih rada ngambang. Oke. Banyak yang nggak tahu juga. Oke. Menurutku relationship itu membangun aku menjadi lebih dewasa, dan sebenarnya tuh relationship tuh membangun aku jadi aku lebih tahu nih diriku tuh kayak gimana gitu. Oke. So I was in this relationship dan apa ya, aku nyadar kayak setelah lama gitu ya di relationship itu, aku nyadar kalau aku tuh sebenarnya belum bisa benar-benar kayak sacrifice my time, my energy atau kayak my money gitu loh untuk that one specific person, karena ya banyak gitu loh yang harus disacrificein gitu. So for example tuh dulu aku ada janjian kayak main badminton gitu kan sama teman-teman. Tapi pas di hari itu tiba-tiba tuh dia kayak emotionally needed me gitu. Nah, tapi aku kan udah ada janjian badminton, jadi aku kayak kayaknya enggak deh, kayak nggak bisa nemenin kamu dulu gitu loh. Kayak gitu, kayak masih belum bisa kayak sacrifice. Gitu. Terus? Well, ya dari situ terus aku baru nyadar sendiri kayak, kok aku kayak gini ya gitu. Oke. Artinya kamu yang belum siap. Maybe ya. Tapi kalau menurut kamu relationship kamu dengan ini kan tentang kamu sama boyfriend kan ya? Itu dalam konteks hubungan yang baik atau tidak? Itu dalam konteks hubungan yang baik sih. Maksudnya baik buruk, like what do you mean by that? Maksudnya apa ya? Ini kan bukan dalam hubungan di mana kamu kan bilang bahwa si boyfriend ini lagi need something gitu. Tapi dia bukan orang yang needy, yang clingy gitu kan? Atau dia memang orang yang agak needy atau clingy? He could be sometimes. Oh, oke. Ya. It could be sometimes, tapi pas itu juga sebenarnya itu juga salahku gitu. Iya. Ya mungkin dia suruh counseling sama Pak. Mungkin dia juga ada kepahitan itu aku tinggal badminton. Iya. Oke. Nah, kamu sendiri apakah kamu pernah ada dalam relationship yang menurut kamu itu tidak baik, dan apakah bagaimana terus kemudian kamu menghadapinya gitu? I think you already know. Jadi pernah ada relationship yang nggak baik. Jadi untuk ya singkat cerita aja, dulu aku sampai istilahnya tuh apa ya, dia ajak untuk keluar dari pelayanan gitu kan, and I followed him gitu. And di situ kayak mami papi itu juga aku juga jadi jauh dari mami sama papi gitu loh. Ya karena kayak I don't know, I feel like I was like brainwashed gitu by his talks. Jadi good relationship ya itu adalah waktu pas misalnya kalau seumpama papi dengan mami gitu ya. Papi berusaha supaya terus kemudian nanti mami juga berkembang secara baik. Jadi atau papi dengan anak-anak, papi berharap supaya anak-anak bisa dapat yang terbaik dalam relationship itu gitu. Nah,
Papi pikir itu salah satu relationship yang menurut Papi cukup baik. Saat masing-masing orang yang ada di dalam relationship itu berusaha supaya anggota-anggota lainnya itu dapat memperoleh sesuatu yang baik. Bukan aku saja yang memperoleh sesuatu yang baik. Gitu. Jadi kalau selama dalam pertemanan, nah itu harus kayak gitu juga. Tapi terus kemudian dalam hubungan yang lebih akrab, lebih dekat, itu juga harus kayak gitu. Nanti misalnya dalam berpacaran gitu ya, yang cowok harus berharap supaya si ceweknya itu bisa dapat yang terbaik. Si cewek itu juga harus mikir bagaimana caranya supaya si cowok itu dapat yang terbaik. Jadi sama-sama akhirnya berkembang dalam hubungan itu gitu. Dari sisi karakter, dari sisi kedewasaan. Karena kalau dalam pacaran tuh kan nanti endingnya akan ke pernikahan. Iya kan? Dan itu benar-benar berharap supaya ada maksudnya masing-masing pribadi sudah jadi baik begitu. Oke. Iya. Well ya. Dulu tapi gini, waktu menjalani relationship ya, mungkin hanya anak-anak muda sekarang ya, aku juga nggak tahu ya. Dalam menjalani relationship itu, aku tuh waktu itu pas istilahnya lagi di dalam ya kayak that toxic relationship gitu ya. Itu benar-benar aku tuh kayak iya aja gitu loh dengan apa yang dia bilang gitu, kayak like I support what he did gitu and all that gitu, dan aku nggak bisa ngelihat kalau oh my god this is so toxic sampai aku benar-benar keluar dari hubungan itu, and then I look back and then I was like oh god that was so toxic gitu. Well kalau gitu ya maksudnya gimana cara kita bisa tahu gitu loh kalau sebuah hubungan itu sebenarnya toxic? Iya emang susah. Banyak sekali kejadian kayak gitu. Bahkan dalam pernikahan, terus udah gitu si suami, istri atau si orang tua dan anak ini nggak sadar bahwa hubungan mereka dalam keluarga itu toksik. Nah, itu kadang-kadang butuh ada orang lain yang bisa melihat. Jadi relationship itu bukan satu hal yang maksudnya jauh lebih baik kalau selama kita tuh punya banyak teman atau banyak sahabat yang mereka itu siap untuk dimusuhi tapi mereka bisa ngomong hal yang terbaik untuk kamu. Gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau sama orang tua gitu ya. Orang tua tuh siap kalau suama sampai anak-anaknya itu marah sama mereka, tapi orang tua ngasih tahu bahwa ini yang terbaik nih kayak gini gitu. Tapi ini orang tua yang dalam konteks yang baik ya. Itu memang susah kadang-kadang waktu pas ada di dalam relationship itu untuk melihat bahwa, dan kadang-kadang kan walaupun itu toksik terus kamu bisa ngerasa bahwa ini kamu kan nggak tahu, aku yang menjalani ini gitu kan. Tapi kita yang di luar itu kita tahu karena ada ciri-ciri tertentu yang kita tahu bahwa ini tidak baik. Tapi tahu. Oke. Jadi gini. Yang waktu itu. Iya. Salah satunya begini. Kalau seumpama seseorang udah mau meminta orang lain itu menjadi kekasihnya gitu ya, mereka sudah harus mikirkan segala sesuatu itu berdua ini nggak lagi berdua, tapi sudah ayo kita mulai berjalan melangkah menuju nanti kita cocok nggak ya nanti terus kita menikah. Jadi ada beberapa kali waktu pas Papi lagi ngobrol sama kamu dan Papi ngomong ke kamu begini-begini loh Tasya, dan si orang ini ngomong tuh kan itu Papi nggak suka. Karena dia itu terus kemudian membuat kamu tuh sendirian ngadepin Papi, dan udah gitu dia nggak membela gitu loh. Bagi Papi seharusnya dia membela. Bagi Papi dia omongannya Papi ke kamu harusnya terus dia juga akan ngomong oh iya nanti kita akan, nah itu jauh lebih dewasa gitu. Bukan tuh kan sah udah dikasih tahu kan. Itu That's a red flag. Ya itu red flag. Jadi if you want to date my daughter, you must know that thing. Tapi kalau misalkan nih, kan ini aku kan ada 2 relationship nih. Yang satu emang toxic, like it was bad, it was really bad. Tapi yang satu lagi ini enggak. Sebenarnya enggak. Oke. Tapi gimana ya kayak you know what happened and then yeah, I know. Terus ya sudah itu meskipun kita tuh cocok mungkin kita cocok. Kayak kita sih merasa kita cocok. Terus kita hubungannya itu juga baik gitu, baik banget.
nggak toxic. Tapi ya udah putus gitu. Oke, ya. Like why? Ya, tapi gini, waktu pas mulai hubungan ya, yang semakin dekat, seorang pria, waktu pas dia minta seorang wanita jadi kekasihnya dia, si pria itu harus bisa benar-benar ngerasa bahwa dia dapet suatu hal yang spesial banget. Dia tuh dapat mungkin permata gitu, sampai dia benar-benar ngerasa bersuka cita, sampai dia akan ngerasa aku akan fight for this. Sama si wanita juga harusnya kayak gitu. Nah kalau seumpama terus kemudian kayak kamu tadi wah dia lagi butuh ini, seharusnya kamu should fight for that. Jangan aku ada teman-teman nih, bye gitu. Nah, itu juga bukan satu hal yang baik. Okay. Nah, seorang itu harus sampai ngerasa bahwa waktu pas dia dapat itu terus dia bilang, wah aku benar-benar dapat sesuatu yang baik gitu. Nah itu juga salah satu hal yang papi akan lihat dari orang-orang yang nanti deketin kamu. Waktu pas nanti deketin kamu, dia bisa ngelihat nggak bahwa dia dapat something special nih gitu loh. Kalau soal dia bisa ngelihat, wah mendapatkan Tasya just something special gitu. Nah itu papi akan lebih lega untuk melepas, karena papi tahu bahwa dia akan fight for you gitu. Hey, okay. Yeah. That's a green flag. Okay, sorry, tadi kameranya mati. Okay, speaking of red flag, green flag, jadi kita bakal main ini red flag, green flag ya. Jadi ada beberapa pernyataan yang aku siapin. Terus red flag, green flag ini itu sebuah Gen Z slang, kalau papi nggak tahu atau teman-teman nggak tahu, untuk kita tuh nilai orang ya kalau mau pacaran gitu. Jadi kalau green flag, kalau misalnya kita dikasih satu pernyataan gitu, satu karakter atau kayak hobi gitu tentang seseorang, terus habis itu kita bilang itu green flag buat kita, itu artinya itu kayak satu langkah lebih lanjut gitu loh, untuk kayak oke, that's a green flag gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya red flag gitu, jadi kayak satu langkah mundur gitu, kayak oh you're red flag gitu. Oke, let's start the game. So yang pertama, kalau dia ngecap pas makan. Okay, but here's the thing. If someone take me out to a nice restaurant, terus habis itu dia ngecap gitu, makannya ngecap, I see that's a red flag. Kalau papi pikir sih masih green flag ya, maksudnya ngecap pas makan. Maksudnya gini, dia ngajak kamu ke fancy restoran, terus di rumah makan yang mahal, terus dia makannya ngecap gitu. Orang bisa mikir, ini orang pasti kaya banget nih, dia nggak peduli sama omongan orang gitu. Atau ya memang dia orang yang nggak punya tata krama gitu. Tapi bagi papi itu green flag, karena itu bukan satu hal yang important sekali. Oke. Well, next, yang kedua, kalau dia nggak sikat gigi sebelum tidur. Green flag. Kalau dia tidak sikat gigi setelah bangun tidur dan setiap kali, nah itu mungkin red flag. I'm like in between, karena kayak kalau misalkan you're together gitu kayak husband and wife, terus nanti bakal sleep together kan, I don't know, it's just like weird. Iya, tapi ya tadi yang papi bilang lebih bahaya kalau sama dia itu nggak pernah sikat gigi setiap kali bangun gitu. Oke. itu lebih red flag. Oke. Yang ketiga, karena kita coffee lovers ya. Kalau dia nggak suka minum kopi, green flag. It's a green flag. Yeah. You don't have to like coffee. Oke. Next, kalau dia pakai parfum terlalu banyak atau terlalu strong. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan nih ini kayak pacarku misalkan, atau kayak lagi deket sama aku, terus habis itu kita ajak dia makan gitu, terus habis itu dia pakai parfum yang terlalu strong karena dia mau impress mami papi gitu. Iya, pertama-tama harus dicek badannya bau nggak. Kalau semua badannya bau, terus udah gitu pakai parfum yang terlalu strong, bisa pingsan kita di restoran. Tapi kalau sama dia sebenarnya oke aja gitu, terus udah gitu dia mau pakai parfum yang berlebih,
ya kalau dia bisa setiap hari beli parfum yang mahal ya silakan aja. Oh my god. Jadi, ya, tapi gini, kalau soal memang ya ini 50-50 lah. Ya, itu 50-50 juga buat aku. Oke. Next, kebalikannya, kalau badannya bau. That's a red flag. That's a red flag for me. Yeah. That's a red flag for me. Oke, soalnya gini. Like, if you're good looking, kalau kamu ganteng, tapi badanmu bau, I'm not even gonna talk to you. Okay. Tapi intermezzo dulu ya. Talking about physical appearance, kayak orang-orang tuh selalu bilang kayak, pacaran tuh nggak perlu kayak mandang fisik apa segala macam gitu. But for me, I think physical appearance itu penting. Tapi pentingnya itu untuk your first impression gitu. Your first impression kayak ketemu orang itu tuh gimana. Tapi gini, physical appearance menurutku itu bukan tentang kayak kamu tinggi, kamu putih, terus kamu ganteng gitu. Itu enggak. Tapi lebih kayak pembawaan diri. Terus habis itu ya itu nggak bau. And then kalau kamu ngajak aku ngedate, kamu nggak mandi dulu sebelum ngedate, I'm like no gitu. Iya like, betul. Jadi no. Physical appearance itu kan hubungannya sama attractiveness kan. Iya. Jadi gimana kita mau maksudnya melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut kalau suami saya sebenarnya nggak tertarik sama kamu gitu. Kan itu harus dimulai dari aku tertarik nih sama dia. Terus udah gitu semakin lama semakin dekat sampai itu kemudian pacaran dan menikah gitu. Nah, jadi artinya ya memang physical appearance itu walaupun bukan satu hal yang paling penting, tapi itu satu hal yang cukup penting. Itu yang menentukan nanti kita tertarik atau tidak gitu. Nanti setelah itu baru berlanjutnya seperti apa gitu. Oke, iya benar. Kalau menurut aku ya juga sama. Physical appearance itu ya tujuannya hanya untuk kayak pas awal aja kamu how attractive are you? How do you look like gitu. Ya, tapi ini jadi ya itu juga harus diperhitungkan gitu loh physical appearance gitu. Jadi jangan menikah sama orang yang kamu nggak akan tertarik. Soalnya kalau suami pikir, wih dia kaya lah, atau wah dia kayaknya gitu, tapi sebenarnya kamu nggak tertarik sama dia, ya jangan. Karena hal-hal kayak kekayaan dan sebagainya itu bisa berubah. Walaupun fisik itu juga bisa berubah gitu ya. Walaupun kalau soal dipikir kan seharusnya bukan fisik tapi lebih ke visi gitu ya. Tapi tetap fisik itu juga ya penting. Gitu. Oke. Ini kita udah masuk ke bagian yang lebih deep ya. Kalau dia masih chattingan sama mantannya. Itu red flag. That's a red flag. That's a red flag. Meskipun kalau cuman kayak temenan gitu atau kayak cuman nggak bisa. Maksudnya itu beda. Gitu. Beda. Kalau semua chattingan, ya kalau semua temenan ya mungkin papi juga nggak setiap hari chatting dengan teman-teman papi gitu. Papi yang aneh apa gimana? Tapi bener. Oke, next. Kalau dia pas lo baru ibadah. Jadi kalau misalkan hari Minggu dia sibuk, dia nggak ibadah. Itu red flag. That's red flag. Red flag. Karena dia nggak bisa mengutamakan Tuhan gitu loh. Iya kan? Artinya. Menurut papi, relationship kita sebagai orang Kristen gitu kan, kita harus mengutamakan Tuhan. Iya kan? Maksudnya dibilang kayak gitu terus gitu. Itu kenapa? Papi pernah baca satu quote yang bagus sekali ya. If you cannot stand on something, you will fall for everything. Jadi kalau suami kamu nggak ada pijakan yang kamu bisa kamu berdiri di atasnya, waktu harus menjalani apapun kamu pasti jatuh. Nah bagi papi itu bukan berarti itu religionnya itu enggak, tapi memang terbukti maksudnya yang kita percaya bahwa Tuhan itu bisa diandalkan. Jadi pijakannya kita dalam berjalan gitu. Nah waktu pas kita punya pijakan yang benar, kita nggak akan jatuh. Walaupun kita bisa ngalami berbagai kesulitan, kita bisa rada terpuruk, tapi bukan sampai jatuh. Gitu. Oke. Ya. Karena aku juga kayak apa ya? Kalau kita kan, kalau buat aku kita, kalau misalnya we're talking about relationship ya, kita kan terakhir dari dua keluarga yang berbeda gitu loh, dari background yang berbeda, bahkan maybe like different cultures gitu. Ya, kalau misalkan tidak dipersatukan dengan itu, dengan your belief itu gimana gitu? Itu satu hal yang benar-benar harus ngikat pasangan. Kalau sampai menikah suami istri itu harus diikat dengan kasih Kristus.
Oke, next. Ya. Kalau dia seminggu chattingan atau seminggu PDKT gitu, terus habis itu langsung confess. That's a red flag. Ingat, that's a red flag. Red flag. Ya. Mungkin dia butuh konseling kali ya. Maybe. Ya, mungkin red flag juga itu. Ya, it's red flag. Oke, next. Kalau kita udah pacaran udah lama gitu misalkan, Ya. tapi dia nggak kasih kado ke mami papi pas mami papi ulang tahun. I see it's a red flag. Tapi dia ngasih selamat nggak? Iya, maybe harusnya. Kalau ngasih selamat masih oke lah. Tapi Oke. kalau ngasih selamat aja juga enggak gitu, That's red flag. mungkin Yeah. dia tidak terlalu memperhatikan gitu. Yeah. Jadi yang diperhatikan hanya kamu saja atau hanya dirinya saja yang diperhatikan. Jadi Yeah. papi mami kamu nggak diperhatikan. Nah itu mungkin agak leaning ke red flag. Oke. Next, dia baik banget tapi dia nggak aktif di gereja atau nggak pelayanan. Red flag. Nggak bisa. Red flag. Ya. Ya. Maksudnya It's leading. bukan berarti harus pelayanan, tapi salah satu ciri kedewasaan rohani, pertumbuhan karakter itu adalah waktu pas kamu mau membagikan sesuatu sama orang lain. Ya. Dan itu termasuk dalam konteks pelayanan. Pelayanan. Ya. Yep, same. Oke, next. Kalau ini untuk aku juga ya. Iya. Kalau dia takut ketemu mami sama papi. Kalau misalnya, Apakah papi itu begitu mengerikannya? see he's nice. Tapi kalau mau ketemu, tak bawain Alkitab. Baca dari depan sampai belakang. Baru kamu boleh nembak my daughter gitu. Enggak, itu tapi gini, ya kalau sama merasa agak segan ketemu sama orang tua pacar itu ya mungkin agak sedikit oke lah. Tapi kalau sampai takut dan sudah misalnya dating 3-4 kali tapi tetap nggak mau ketemu, nah itu harus dipertanyakan kenapa. Oke. Gitu. Ya ini juga leaning ke red flag. Red flag. Ya. Ya. Oke, terakhir. Kalau dia ngajakin backstreet. Oh itu red flag, nggak bisa. So red flag. Iya. I can't. Yeah. Oh, jadi kalau semua mau deketin Tasya nggak boleh backstreet ya? Harus karena secretly I tell everything to my parents. Enggak nih. Not everything, but my parents know everything. Ya. Gitu. Most of the time ya. Most of the time, Yeah. yeah. Oke. Kita balik lagi ke Nah itu mereka boleh nggak kalau sama ada pertanyaan-pertanyaan di komen? Oh iya boleh. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan gitu, ini red flag atau green flag, ini red flag atau green flag gitu, komen aja di bawah. Nanti bisa dijawab sama papi. Sama kamu juga. Yeah, well, okay. Oke. Next kita kembali lagi ke relationship ya. Ini lebih ke pacaran sih. Jadi banyak dari teman-temanku itu yang bilang kalau pacaran itu idealnya kayak 1 kali seumur hidup. Jadi kamu pacaran sekali sama orang itu ya, kamu nikahnya juga sama orang itu gitu. Selebihnya kamu tuh istilahnya cuman kayak cuman kayak teman gitu loh. Jadi you start as friends dulu, terus nanti kalau misalkan kamu benar-benar udah mengenal itu teman, jadi sahabat gitu, terus habis itu nanti baru pacaran, baru nikah gitu. What do you think of that? I personally disagree. Iya, papi juga nggak setuju dengan hal itu. Soalnya ada beberapa kejadian pada saat seorang sudah pacaran, terus sudah semakin dekat, bahkan pada saat mau bertunangan, bahkan sudah bertunangan, terus udah gitu mau menikah, ternyata pada saat masa pertunangan itu ternyata ada hal-hal tertentu yang secara value atau secara karakter itu baru ditemukan bahwa ini tidak baik. Ya pertunangan itu tidak berlanjut gitu loh. Jadi ini baru taraf pacaran, tapi pikir itu nggak harus bahwa pacaran itu hanya sekali gitu. Ya. Pacaran itu kan waktu kita mulai ngejajakin kan, lebih dalam dan lebih dalam kan. Iya. Nah kalau selama nggak ada, kalau semua nanti ketemu bahwa ada hal tertentu yang nggak baik, ya tetap harus harus belajar untuk ngomong, wah kayaknya kita nggak bisa karena value-nya berbeda gitu. Iya. Jangan sampai masuk dalam pacaran atau pertunangan atau pernikahan itu dengan pemikiran bahwa nanti aku akan mengubah dia.
nggak bisa. Jadi apalagi masuk dalam pernikahan kita mikir oh nggak apa-apa, orangnya kayak gini nggak apa-apa. Nanti waktu aku sudah married, nanti aku akan ubah dia. Itu nggak pernah kejadian, pernah, nggak bisa itu. Iya benar. Karena apa ya? Tapi kalau misalnya kayak gitu, teman-teman aku tuh pasti bilang kayak, oh ya kalau gitu ya harusnya kamu nunggu, nanti kan kelihatan juga gitu dia sifatnya kayak gini gitu. Jadi kayak kamu jangan cepet-cepet gitu pacaran apa segala macam, nanti kamu pacaran sekali aja gitu. Istilahnya kayak nggak tahu ya, kalau buat mereka mungkin ya pacaran itu kayak kalau kamu udah pacaran sekali terus habis putus tuh kayak istilahnya kamu udah jadi barang bekas gitu. I don't know. What do you think? Oke. Mungkin lebih banyak gini ya, karena banyak sekali orang itu yang memulai relationship itu dengan berpusat pada dirinya sendiri gitu. Dia tidak berpusat pada relationship itself gitu. Jadi dia ngerasa bahwa oh nggak cocok sama dia, udah tinggalin. Apa oh nggak cocok sama dia, oh ini kan belum masuk pacaran kan ceritanya kan. Belum, begitu ya, ketemu sama ini terus oh nggak cocok aku tinggalin, oh nggak cocok aku tinggalin. Itu kan intinya kan kayaknya pusatnya itu diri kita sendiri gitu. Nanti cari sampai udah benar-benar ketemu yang cocok terus baru berlanjut ke pacaran gitu. Itu pertama-tama jangan berpusat pada diri sendiri. Dan yang kedua itu selfish ya sebenarnya. Karena dia nggak mau bukan ngambil resiko sih, tapi berani ngomong bahwa ini orang yang aku mau. Ini orang yang benar-benar aku mau coba jajaki. Nah kalau semua kayak gitu kan artinya kan dia berani gitu loh membuka diri, berani ngomong bahwa you are the one gitu loh. Jadi yuk kita pacaran yuk gitu. Walaupun nanti terus belum tentu berlanjut sampai selesai sampai ke pernikahan gitu. Tapi dia memberanikan diri untuk ngomong ayo kita pacaran gitu loh. Jadi belajar untuk nanti kemudian jadi kekasih sampai bertunangan dan sampai menikah gitu. Tapi yang penting ya benar-benar it's not really about you dan nyari yang cocok, karena emang nggak akan ada yang cocok because every human being itu kan very complex. Tapi nyocok-cocokin gitu. Okay, but like the thing is kalau misalkan kita nyocok-cocokin juga apa ya? Kayak terlalu dipaksa gitu jadinya. Oke, kalau kayak gitu saringannya yang diberesin dulu. Saringannya diberesin dulu ya. Jadi kita ada saringan tertentu gitu. Jadi waktu pas semua masuk ke saringan ini, yang lewat ini yang terus kemudian kita pertimbangkan sebagai orang yang nanti akan punya hubungan yang lebih dekat sama kita. Kalau sudah ketahan di saringannya ini, ya jangan dipikirkan untuk nanti punya hubungan yang lebih dekat. Nah, saringannya ini apa? Ya itu kan value masing-masing orang. Kalau untuk papi, ya itu harusnya firman Tuhan. Jadi kalau sama ada orang-orang yang nggak pas nih di sini di terkait dengan firman Tuhan ini, ya ini jangan dipertimbangkan untuk nanti berlanjut dalam hubungan yang lebih dalam. Tapi yang sudah lolos nih, nah ini yang dipertimbangkan. Gitu. Oke. Ya. Kalau menurutku juga pacaran sekali seumur hidup apa ya? Nggak bisa juga sih, karena dari tadi itu dua kali karena pacaran. Satu, aku jadi bisa lebih tahu kayak when I'm with my friends gitu, terus habis itu aku jadi bisa ngenalin gitu loh, kamu kayaknya orangnya toxic deh gitu dari pengalaman itu gitu. Dan yang kedua, meskipun nggak terlalu nggak toxic and it was very good gitu, tapi itu juga bikin aku bisa mengenal diriku sendiri gitu loh dari pacaran itu gitu. Jadi ya fungsinya pacaran kayak gitu kan. Iya benar, mengenal dia dan mengenal diri kamu sendiri gitu. Dan bagaimana kamu bisa semakin baik dan dia juga semakin baik. Oke, next question yang cukup berat juga sebenarnya. Boundaries. Boundaries dari relationship. We're talking now. Oke, untuk seorang international student ya, yang aku dari lahir udah di Indonesia dengan culture seperti ini, terus habis itu aku ke US melihat culture yang sangat berbeda gitu. Explicitly talking, kalau pacaran di sana itu maksudnya mereka kayak cuddles gitu, terus habis itu kayak stuff like that, itu buat mereka memang itu hal wajar gitu loh. Tapi untuk kita di sini kan kayak itu tuh suatu boundary yang kita tuh nggak boleh kesana gitu, karena di dalam Alkitab pun tuh juga tertulis gitu loh, maksudnya kayak
nggak tahu itu terus atau nggak ya? Enggak. Kayak jangan berbuat zina gitu apa segala macam. Iya, Ya, tapi kan itu sudah lebih dari sana. itu gitu. Tapi Iya. kalau yang sebatas itu Alkitab nggak pernah. Nggak Ya, pernah. ya pokoknya kayak gitulah boundaries kayak gitu-gitu. Itu buat aku jadi satu hal yang kayak aku bingung juga gitu loh, kayak ini di culture aku dulu kayak begini, di culture-nya sana berbeda gitu, dan mereka istilah itu nganggap itu normal gitu loh. Menurut Papi gimana? Boundaries itu sebenarnya kita yang nentukan kan. Iya. Ada culture tertentu yang terus kemudian mempengaruhi penilaian kita untuk boundaries gitu. Iya. Di sini kita maksudnya tradisi timur, oh nggak boleh nih kayak gini nih, pegangan tangan nggak boleh nih kayak gitu. Tapi di sana yang jauh lebih bebas gitu, terus ngerasa bahwa oh nggak apa-apa kok, bahkan sampai cuddling apa segala macam nggak apa-apa. Itu dipengaruhi sama culture. Tapi value yang mau kita pegang, nilai-nilai yang kamu akan pegang untuk boundaries kamu, yaitu kamu harus cari. Dan sekali lagi ya, bukannya klise gitu, tapi Papi balik lagi ke Alkitab, apa yang boleh dan apa yang tidak. Alkitab itu membahas hal-hal yang tidak boleh itu terkait dengan nanti pernikahan. Ya, jadi ini pernikahan kayak gini, dan ini nanti dalam pernikahan seperti ini. Artinya yang di bawah itu sebelum mau menikah, itu artinya itu hal-hal itu tidak boleh. Udah gitu aja. Oke. Tapi kalau suama yang terkait bukan satu hal yang tidak diperbolehkan itu, bagi Papi ya kamu jaga diri saja, tapi jangan sampai bablas gitu loh. Iya. Ya. Kayaknya tuh sudah terlalu banyak budaya-budaya di luar tuh yang masuk ke Indo gitu, jadi banyak banget anak-anak muda yang aku lihat sekarang, ya aku juga miris gitu loh liatnya, kayak kok kayak gini ya anak-anak mudanya. Oke, ini salah satu hal yang agak unik sebenarnya. Kita di Indonesia itu bukan culture yang physicalnya itu tinggi, ya kan? Kita True, cuma sebatas jabat Iya. tangan, ya kan? Bener. Kita nggak sampai ketemu terus kita pelukan. Iya benar-benar. Nah, tapi waktu pas kebetulan kan Koko menikah sama orang asing kan, ya orang Amerika kan. Waktu pas Papi ketemu dengan keluarga besan itu, langsung Papi dipeluk, Mami juga gitu, dan itu bagi mereka itu satu hal yang biasa gitu. Iya, Nah benar. terus sekarang akhirnya Papi nganggep bahwa oh iya itu sebenarnya bukan satu hal yang negatif gitu. Iya. Iya kan? Jadi Iya. jadi waktu pas kita ke Amerika apa segala macam, waktu pas ketemu dengan orang yang begitu akrab, terus mereka meluk ya itu jadi satu hal yang bukan satu hal yang nggak nyaman gitu. Itu satu Oke, hal yang tetap bisa dijalankan. It's only about culture. Iya, It's totally about culture. Tapi gini, boundaries itu bukan berarti pada saat kita semakin akrab, boundariesnya itu semakin hilang. Jadi gini, kita berteman ya, ada boundariesnya. Waktu pas kita semakin dekat gitu, sahabat, boundariesnya ini memang semakin semakin loose gitu. Iya. Tapi bukan berarti tidak ada boundaries. Tetap ada boundaries tertentu yang ini nggak boleh dilanggar walaupun kamu sahabat. Terus bahkan pada saat misalnya udah bertunangan, tetap ada boundaries tertentu yang kamu nggak boleh langgar. Ya. Iya. Satu-satunya yang sudah tidak ada lagi pada saat menikah, karena boundariesnya itu sudah bukan antara dua orang lagi, tapi sudah menjadi Satu. antara suami istri, punya boundaries sendiri lagi. Oke. Nah, itu yang harus dibicarakan. Jadi, bukan berarti nih, oh kita semakin akrab nih, terus udah gitu nggak bisa boundariesnya, itu nggak seperti itu. Oke. Iya. Tapi gini, aku nggak ngelihat kayak kesalahan gitu loh di dua culture ini. Misalkan nih, maksudnya kayak kita bandingin Indo sama ya di luar ya, di US gitu ya. Karena kan itu emang kita yang sering berinteraksi gitu lah. Aku nggak lihat yang ini salah gitu loh. Oh iya. Yang ini salah, yang ini benar. Jadi gimana ya? Ngeiniin boundaries juga susah juga gitu sebenarnya. Balik lagi, boundaries itu nanti tergantung sama kita yang menentukan sebenarnya boundariesnya seperti apa, dan itu dipengaruhi oleh value yang kita dapat, culture, kebudayaan yang kita kita tinggal di mana, itu berpengaruh sekali. Oke. Alright. Kayaknya kita udah apa ya? Udah bahas cukup banyak ya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau ada yang mau dibahas lagi yang lebih dalam gitu. Oke, nanti mungkin kita bikin seri kedua ya. Bisa bikin seri kedua. Iya. Tapi mungkin kita juga bakal apa ya? Kayak episode yang lain juga, ke topik-topik yang lain. Oke.
Now it's time for the ultimate question. Yeah. Ya. Kan kita tadi ngobrol banyak juga tentang bagaimana relationship itu harus didasari oleh firman Tuhan. Ya. Oke. Kita ngakhirin setiap episode di podcast ini dengan satu pertanyaan, what does the Bible say about that topic? Gitu. Karena mau gimana pun, mau perdebatan atau obrolan apapun, kita itu selalu akan kembali ke kepercayaan kita, which is the Bible. Oke, jadi Papi, what does the Bible say about relationship menurut Papi? Oke, sebenarnya pengertian tentang relationship itu justru sangat awal sekali itu sudah Tuhan nyatakan gitu ya, pada saat penciptaan Adam dan Hawa gitu. Jadi kalau semua dilihat di Kejadian 2 ayat 18, kamu bisa baca. Oke, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, ini sebenarnya konteksnya kan lebih ke Adam dan Hawa ya, ada seorang pria dan wanita. Tapi kalimat pertama yang Tuhan ngomong, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Yeah. Jadi memang sebenarnya relationship itu dibutuhkan. Orang-orang ada yang lebih seneng kalau semua sendirian karena itu jauh lebih nyaman gitu. Tapi harus sadar bahwa saat kita punya relationship, kita punya teman, kita punya sahabat, bahkan terus kemudian berkeluarga dan membina keluarga gitu. Baru saat-saat itu, baru kita berhubungan dengan teman-teman ini, baru terus kemudian kita didewasakan. Jadi relationship itu butuh supaya orang-orang ini, kita ini semakin dewasa gitu. Kalau selama kita sendirian, susah. Ya karena kita hanya berpikir untuk diri sendiri, semuanya difokuskan pada diri sendiri gitu. Nah, tapi terus ini kan tentang pentingnya relationship. Tapi bagaimana berrelationship itu sebenarnya 1 Korintus 13 tentang kasih. Oke. Kita memperlakukan orang lain itu harus dengan pemikiran seperti itu. Karena Paulus ngomong, aku kalau punya ahli dalam segala hal, tapi kalau aku tidak punya kasih, aku benar-benar percuma. Gitu. Jadi kasih itu penting, gitu ya. Nah, ini set apart sedikit ya. Kita belajar untuk mengasihi itu pertama kali itu dalam keluarga. Jadi keluarga yang baik itu kemudian mengajarkan tentang kasih atau tidak, gitu. Nah terus kemudian waktu pas ini anak-anak diajarkan tentang kasih gitu ya. Pada saat dia masuk dalam relationship, apapun itu, dia itu bawa gelas yang penuh atau kosong atau gelasnya pecah. Maksudnya kalau semua keluarganya dia itu penuh dengan kasih, anak ini akan bawa hubungan dengan relationship itu, dia bawa gelas yang penuh. Jadi pada saat dia punya hubungan dengan orang lain, dia akan dengan nyaman membagikan kasih yang ada di gelas itu. Ada anak-anak tertentu yang dia itu dibesarkan dalam keluarga yang sebenarnya berat gitu, ada trauma tersendiri. Jadi mungkin gelas yang dia bawa itu isinya nggak penuh. Jadi pada saat itu, terus pada saat berrelationship tuh dia minta gitu, kasih aku dong, kamu harus mengasihi aku, kamu harus beri aku sesuatu gitu. Lebih parah kalau suami itu dibawa dalam pernikahan. Jadi salah satu ngerasa, ayo dong kasih aku. Lebih parah lagi kalau suami memang keluarga ini broken dan si orang ini membawa gelas yang pecah. Seberapa banyak pun kasih yang diberikan itu pasti akan bocor. Nah, belajar untuk mengasihi itu penting sebelum orang bisa masuk dalam relationship. Dan relationship yang tepat itu dimulai pada saat dia bisa belajar mengasihi orang lain, tapi juga bisa mengasihi diri sendiri. Dia sadar bahwa ada Tuhan yang mengasihi dia, jadi aku juga harus mengasihi diriku sendiri gitu. Wow. Baca 1 Korintus 13, itu bagus sekali tentang kasih. Kasih itu seperti apa? Oke, mungkin yang akan lebih ditanyakan oleh anak-anak muda, kan ada ayatnya the famous relationship quote gitu, kayak relationship verse gitu, kayak cari pasangan itu harus yang sepadan, ya kan? Itu di mana? I forgot. Di mana? Kitabnya. Ini kan. Aku lupa. Sebenarnya dasarnya dari sini. Ya pokoknya itu. Menjadikan penolong yang sepadan. Yang sepadan dengan dia. Sepadan itu menurut Papi kayak gimana? Sepadan itu menurut Mapi itu harus balik lagi tadi, harus bisa memberi
dan pada saat yang sama dia juga harus bisa menerima. Oke. Kalau seumpama satu beri terus, yang satu minta terus, itu sebenarnya nggak sepadan. Oke. Iya, dan sepadan itu adalah dua-duanya itu bisa saling memberi dan menerima. Oke. Well, tapi ini aku ada satu pertanyaan lagi sih ini. Tapi sebenarnya tuh ini lebih deep into marriage gitu, lebih ke marriage. Kan kalau di Alkitab itu kita tahu ya Raja Daud itu diberkati luar biasa gitu sama Tuhan apa segala macam itu. Tapi dia punya like I don't know hundreds of wives. What do you say? What do you say about that? Iya, itu balik lagi ke culture ya. Pada saat itu satu hal yang lumrah. Tapi pembahasannya kayak gini mungkin bisa jauh lebih lama lagi. Oke, jadi kalau gitu mending kita mending kita cut dulu ya. Mending kita cut dulu di sini. Kesempatan lain kita akan coba bahas itu juga. Iya. Oke, kalau gitu kayaknya episode What Does That Say About Relationship sampai di sini aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau kita bahas tentang topik apa, komen di bawah. So thank you for listening to this podcast. I hope you enjoyed this episode and we'll see you on the next one. Bye. Bye.